Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN sekaligus negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah membuat terobosan signifikan di Indonesia, terutama di bidang ekonomi dan investasi. Saat Indonesia mencari jalur baru untuk pertumbuhan ekonomi, Cina diperkirakan akan memainkan peran kunci dalam berbagai rencana strategis nasional. Salah satu agenda utama Indonesia saat ini adalah hilirisasi industri, yaitu upaya menciptakan nilai tambah melalui pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi. Untuk memproduksi baterai litium, misalnya, tidak cukup hanya mengandalkan nikel. Diperlukan juga litium, kobalt, tembaga, dan aluminium, mineral yang sebagian besar tersedia di Indonesia. Dalam rantai nilai industri baterai litium dan kendaraan listrik, Cina saat ini diakui memiliki teknologi paling maju dan efisien di dunia. Namun, hubungan erat ini tidak lepas dari tantangan geopolitik, terutama terkait ketegangan di Laut Cina Selatan antara Cina dan beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia. Strategi Cina sering dinilai bertujuan untuk meningkatkan ketergantungan ekonomi negara lain, sekaligus memperkuat dominasi militernya di kawasan. Pada tahun 2025, Indonesia bahkan tercatat memperdalam hubungan militernya dengan Cina, meski tetap berupaya mengambil sikap pragmatis. Secara ekonomi, potensi Indonesia sangat besar. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu pasar berkembang utama dunia dalam dekade mendatang. Produk domestik bruto, PDB, Indonesia diproyeksikan meningkat dari 1,3 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 menjadi sekitar 4,1 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2035. Selain itu, rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan juga akan membutuhkan investasi dan kolaborasi internasional yang masif, termasuk dengan Cina. Faktor lain yang membuat hubungan Indonesia-Cina istimewa adalah keberadaan komunitas etnis Tionghoa terbesar di Asia Tenggara, sekitar 8 juta jiwa, yang sebagian besar merupakan warga negara Indonesia. Hal ini memperkuat ikatan sosial dan ekonomi kedua negara. Namun, tantangan tetap ada. Berdasarkan survei pada Maret 2024, hampir 3/4 masyarakat Indonesia menganggap aktivitas Cina di Laut Cina Selatan sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Cina adalah mitra ekonomi penting, terdapat kekhawatiran yang cukup besar terkait aspek pertahanan dan politik luar negeri. Secara keseluruhan, hubungan Indonesia dan Cina berada di persimpangan antara peluang ekonomi dan tantangan geopolitik. Indonesia perlu terus menyeimbangkan kepentingan nasionalnya dengan memanfaatkan peluang kerjasama, sambil tetap menjaga kedaulatan dan keamanan di kawasan. Dalam 2 tahun terakhir, kehadiran satu bangunan besar hasil kerjasama Indonesia dan Cina telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Bangunan tersebut adalah WUS, kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung. WUS telah menjadi penghubung penting bagi aktivitas bisnis di kedua kota tersebut. Bandung, ibu kota Jawa Barat yang terletak di perbukitan dan memiliki suhu lebih sejuk dibandingkan kota-kota besar lain di Indonesia, sejak lama menjadi destinasi wisata populer. Dahulu, perjalanan dari Jakarta ke Bandung memakan waktu sekitar 2,5 jam melalui jalur darat. Namun, dengan hadirnya WUS, jarak 142 km antara Jakarta dan Bandung Barat kini dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 30 menit. Hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi banyak penumpang Indonesia, karena kereta ini menawarkan perjalanan yang bersih, tepat waktu, nyaman, dan dapat melaju dengan kecepatan lebih dari 350 km per jam. Dampak ekonomi dari keberadaan WUS sangat terasa. Misalnya, tingkat kunjungan di Maison Paint Hotel meningkat sejak adanya kereta api cepat ini. Bisnis konferensi dan pertemuan perusahaan juga berkembang pesat, dengan banyak perusahaan berbasis di Jakarta kini memilih menyelenggarakan acara di Bandung. Perjalanan sehari ke Bandung kini bahkan bisa lebih singkat daripada perjalanan di dalam kota Jakarta sendiri. Meski sempat menuai berbagai diskusi dan perdebatan politik selama proses pembangunannya, penerimaan masyarakat terhadap WUS sangat cepat dan positif. Banyak warga Indonesia merasa bangga, karena Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kereta api berkecepatan tinggi. Bahkan, Australia sendiri belum memilikinya.
Proyek ini juga membuktikan adanya kemitraan erat antara insinyur Indonesia dan Cina, dengan banyak program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang diadakan. Proyek WUS menandai puncak hubungan bilateral Indonesia-Cina di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penguatan hubungan ini berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selama masa kampanye, Prabowo berjanji untuk melanjutkan arah kebijakan ekonomi yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi. Setelah memenangkan pemilu, Cina menjadi negara asing pertama yang dikunjunginya, bahkan sebelum pelantikannya sebagai presiden. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo dilaporkan berhasil mengamankan investasi dari Cina senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat di berbagai sektor strategis, seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, dan industrialisasi pertambangan. Selain itu, bergabung dengan kelompok BRICS, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, menjadi prioritas utama Kabinet Prabowo. Indonesia resmi menjadi anggota BRICS pada 7 Januari 2025, menjadikannya negara Asia Tenggara pertama yang tergabung dalam organisasi ekonomi tersebut. Secara keseluruhan, proyek WUS bukan hanya simbol kemajuan infrastruktur Indonesia, tetapi juga mencerminkan eratnya hubungan ekonomi dan teknologi antara Indonesia dan Cina, serta komitmen Indonesia untuk terus bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi utama di kawasan dan dunia. Kelompok BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, telah muncul sebagai kekuatan politik dan ekonomi utama selama 2 dekade terakhir. BRICS dibentuk dengan tujuan menciptakan penyeimbang terhadap dominasi negara-negara Barat, terutama dalam bidang kerjasama ekonomi, perdagangan, keamanan energi, dan transfer teknologi. Dengan bergabungnya Indonesia pada awal tahun 2025, BRICS kini mencakup negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, yang memberi arti strategis tersendiri bagi organisasi tersebut. Bergabungnya Indonesia ke BRICS oleh sebagian pihak dianggap sebagai indikasi bahwa Indonesia semakin condong ke arah Cina. Namun, kenyataannya, Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Selain BRICS, Indonesia juga menunjukkan minat untuk bergabung dengan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, Dewan Kerjasama Teluk, GCC, dan tetap menjadi bagian dari G20. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin berpihak pada satu blok kekuatan tertentu, tetapi justru memperluas pengaruh dan kerjasama internasionalnya berdasarkan kepentingan nasional. Dalam 1 dekade terakhir, ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Produk domestik bruto, PDB, Indonesia meningkat dari 890 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2014 menjadi sekitar 1,3 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2024, menjadikannya ekonomi terbesar di ASEAN. Pertumbuhan ini didorong oleh pengeluaran infrastruktur yang besar, semangat kewirausahaan lokal yang didukung adopsi teknologi, serta investasi asing di berbagai sektor, termasuk pertambangan. Di sektor pertambangan, Cina memainkan peran besar, terutama di Sulawesi. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, mineral utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Sejak kebijakan pelarangan ekspor biji nikel pada 2020, banyak investor asing, terutama dari Tiongkok, membangun pabrik peleburan di Indonesia. Langkah ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekspor logam, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan pekerjaan baru. 10 tahun lalu, nilai ekspor produk nikel Indonesia, termasuk baja tahan karat, hanya sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat. Namun pada 2023, nilainya melonjak menjadi sekitar 33 hingga 34 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan proyek-proyek hilirisasi yang masih berjalan, diperkirakan nilai ekspor ini akan mencapai 40 hingga 45 miliar dolar Amerika Serikat dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Namun, Indonesia tidak hanya ingin mengekspor nikel olahan. Pemerintah menargetkan untuk menjadi pemasok utama baterai, bahkan kendaraan listrik di masa mendatang. Ini bagian dari kebijakan besar yang dikenal sebagai hilirisasi, yakni upaya menciptakan lebih banyak nilai tambah dengan membangun ekosistem industri terintegrasi yang memanfaatkan berbagai sumber daya mineral nasional. Hilirisasi tidak hanya fokus pada nikel, tetapi juga pada aluminium, tembaga, dan kobalt, semua mineral penting yang dibutuhkan dalam industri baterai dan kendaraan listrik.
Indonesia memiliki hampir semua mineral tersebut, kecuali litium. Dengan strategi hilirisasi yang ambisius ini, Indonesia semakin memperkuat posisinya di pasar global. China tetap menjadi mitra utama dalam membangun sektor nikel dan industrialisasi nasional, sekaligus menjadi pelopor dalam mewujudkan mimpi hilirisasi Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi magnet investasi global di bidang baterai dan kendaraan listrik. Sejumlah perusahaan besar dari China, Singapura, dan negara lain berlomba-lomba menanamkan modalnya di Indonesia, sejalan dengan kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah. Pada Agustus 2024, BTR New Material Group asal China, bersama Stellar Investment dari Singapura berinvestasi sebesar $478 juta Amerika Serikat untuk membangun pabrik bahan baku baterai di Indonesia. Investasi tahap kedua sebesar $299 juta Amerika Serikat telah dianggarkan untuk memperluas kapasitas produksi mereka. Selain itu, raksasa baterai China, CATL, bermitra dengan perusahaan Indonesia untuk berinvestasi hingga $1,2 miliar Amerika Serikat dalam pembangunan pabrik sel baterai. PT Vale Indonesia dan produsen logam baterai China, GEM Co, juga sedang membangun pabrik pengolahan biji nikel senilai $1,42 miliar Amerika Serikat. Lebih jauh ke hilir, produsen mobil listrik China, GAC Aion, akan membuka pabrik di Indonesia pada tahun 2025 dengan target kapasitas awal 100.000 unit per tahun. Sementara itu, BYD, salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia asal China, juga mengumumkan rencana investasi sebesar $1,3 miliar Amerika Serikat untuk membangun pabrik kendaraan listrik yang direncanakan mulai beroperasi pada akhir 2025. Pengumuman investasi terbesar datang dari CGR Advanced Material Company, produsen material baterai asal China, yang berencana membangun fasilitas produksi terintegrasi di Indonesia dengan nilai investasi mencapai $10 miliar Amerika Serikat. Walaupun pemerintah Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya menjaga keseimbangan strategis dalam kebijakan luar negeri, pada kenyataannya, sektor hilirisasi industri baterai dan kendaraan listrik saat ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan Cina. Hal ini terjadi karena China saat ini memimpin dalam teknologi dan efisiensi produksi baterai litium dan kendaraan listrik secara global. Dari 10 perusahaan baterai litium terbesar di dunia, sebagian besar berasal dari China, diikuti oleh beberapa perusahaan dari Korea Selatan dan Jepang. Perusahaan dari Amerika Serikat maupun Eropa belum terlihat menonjol dalam industri ini. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk terbuka terhadap investasi dari berbagai negara. Selain China, kini mulai terlihat investasi dari perusahaan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan negara-negara lain. Indonesia menegaskan bahwa produk-produk hasil industrinya dapat dijual bebas ke berbagai pasar dunia dan tidak hanya bergantung pada satu negara mitra. Di sisi lain, ada kekhawatiran terkait strategi China yang ingin memperkuat ketergantungan ekonomi negara lain sekaligus memperluas pengaruh militernya di kawasan. Salah satu isu yang kerap muncul adalah klaim China atas sebagian besar Laut Cina Selatan melalui garis 9 putus-putus atau 9 Line, yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di kawasan Kepulauan Natuna yang kaya akan minyak dan gas. Pada Oktober 2024, Badan Keamanan Laut Indonesia, Bakamla, mengunggah video yang memperlihatkan respons mereka terhadap kehadiran kapal penjaga pantai Cina di Laut Natuna Utara. PT Pertamina, perusahaan minyak milik negara, melaporkan adanya gangguan dari kapal Cina terhadap aktivitas survei yang sedang dilakukan di wilayah tersebut. Menanggapi situasi ini, Indonesia terus meningkatkan upaya pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan. Meski hubungan ekonomi antara Indonesia dan Cina sangat erat, Indonesia tetap menegaskan bahwa kebijakan luar negeri dan investasinya akan selalu didasarkan pada kepentingan nasional, keterbukaan, dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai negara di dunia. Pada Januari 2025, Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, melakukan kunjungan ke Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Jepang mengumumkan akan memberikan 2 kapal patroli berkecepatan tinggi kepada Indonesia dan berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama keamanan maritim regional. Langkah ini memperkuat hubungan strategis kedua negara, khususnya dalam menghadapi tantangan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, pada Juni 2023,
Militer Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang berpartisipasi dalam latihan perang multilateral selama 2 minggu di Australia. Latihan yang dikenal sebagai Exercise Talisman Sabre, ini merupakan latihan terbesar yang pernah diselenggarakan, dan menurut para ahli, dirancang sebagai persiapan menghadapi skenario konflik dengan Cina. Namun, Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri yang seimbang. Pada tahun 2025 juga diumumkan bahwa Indonesia dan Cina akan mengadakan latihan militer gabungan. Selain itu, kedua negara sepakat membentuk mekanisme konsultasi baru antara Kementerian Luar Negeri mereka terkait perlucutan senjata, pengendalian senjata, dan non-proliferasi. Ini merupakan langkah penting menuju terciptanya keamanan bersama di kawasan. Masyarakat Indonesia melihat hubungan dengan Cina dari dua sisi. Di satu sisi, Cina dianggap sebagai mitra ekonomi yang penting, menjadi pasar utama bagi produk Indonesia, sumber investasi, komponen barang, serta wisatawan. Kontribusi ekonomi Cina di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga teknologi, memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran terkait potensi ancaman militer dari Cina, terutama di kawasan Laut Natuna Utara yang menjadi wilayah sengketa. Secara pragmatis, banyak pihak di Indonesia mendorong agar sengketa di Natuna dan isu-isu lain diselesaikan melalui dialog dan kerjasama ekonomi, sehingga dapat memberikan manfaat bersama. Dengan demikian, hubungan Indonesia dan Cina diharapkan dapat terus berkembang secara konstruktif, baik dalam bidang ekonomi maupun keamanan, demi terciptanya stabilitas dan kemakmuran kawasan. Hubungan Indonesia-Cina kini berada pada titik krusial antara peluang ekonomi besar dan tantangan geopolitik yang nyata. Di satu sisi, kemitraan strategis di bidang ekonomi, investasi, dan teknologi, seperti tercermin pada proyek WOS dan industrialisasi baterai, telah mendorong transformasi ekonomi Indonesia ke tingkat global. Namun, di sisi lain, ketegangan di Laut Cina Selatan dan kekhawatiran publik terhadap pengaruh Cina menunjukkan bahwa dinamika geopolitik masih menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Indonesia terus berupaya menyeimbangkan kepentingan nasional di tengah tekanan dan persaingan kekuatan dunia, dengan memanfaatkan peluang kerjasama multilateral, menjaga keterbukaan investasi, serta memperkuat pertahanan dan diplomasi. Pilihan Indonesia untuk tetap bebas dan aktif sekaligus memperluas jejaring kerjasama internasional menjadi kunci utama dalam menghadapi era baru ini. Di tengah arus investasi global dan rivalitas geopolitik ini, muncul sebuah pertanyaan besar. Mampukah Indonesia menjaga kedaulatan, memperkuat ekonomi, serta menjadi jembatan perdamaian dan kemakmuran di kawasan dan dunia? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.